Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matnun Syarif sampai itu ini. Faslun wa sunnatu salati. Ya. Oh, itu ya. Syurut tasyahud. Ya. Oh ya. Sampai syurutus salami sama niat. Soalnya berarti kalau kata tiga, maksud dua dikasih dengan Sing di ismu bihi nafsahu ya maful dua. Oh iya. Ya syurutus salami. Ya, silakan dibaca. Syurutus salam, syarat-syarat salam sama niat berapa? Ta'rifu menggunakan Ya. bil alifi wal lami dengan alif dan lam. Memakrifatkan dengan alif dan lam. Iya, memarifatkan. Wal ityanu dan menggunakan gitu aja. Ityan artinya datang, cuma di sini kita terjemahkan menggunakan supaya enak. Dan menggunakan kaf tabi dengan kaf mukhatabah. Kami jami dan min jama wa anjuannya dan berkesinambungan, ya. Berkesinambungan baina antara kalimataihi kedua kalimatnya wa isnya dan tanya memperdengarkan bihi dengannya nafsahu dirinya wa ya'nya dan hendaknya melakukan wa ya'ya bihi dan melakukannya min julusin dari duduk, maksudnya dalam kondisi duduk. Wa yastaqbila dan hendaknya menghadap al-qiblata ke kiblat bisa bagi dengan caranya wala dan tidak yaqsida memaksudkan bisalami dengan salam al-khabari pengkhabaran wa ta'khiru salami dan mengakhirkan salam al-makmumi seorang makmum yang salami ilamihi. Kau semari ya Gendri? Kayak semari kayak. Rasanya kayak sama gitu. Semari iya. Berarti lanjut. Iya, sunnatus salah ya. Fasl sunnatus salati dan sunnah salat qabla dukhuli sebelum masuk ya dalam salat isnani ada dua. Adzan wal iqamatu dan iqamah. Wasyurutuhuma dan syarat keduanya arba'atun ada 4. At-tartibu urut wal muwalatu dan berkesinambungan wa dukhulul waqti dan masuknya waktu wa qaulul muadzini dan hendaknya muadzin wal muqimi dan orang yang iqamah musliman seorang muslim mumayyizan yang mumayyiz wa yusannu dan sunahkan ayyakuna untuk mereka mutatahhiraini mereka bersuci dalam kondisi suci dalam keadaan suci wa'ad hendaknya yusawiba mengucapkan yusawiba melakukan taswib itu mengucap sholatu khairum minan naum. Hendaknya mengucapkan tasbih fi adzan subhi dalam adzan subuh. Wa yustahabbu dan disunahkan lisani untuk mendengarkan keduanya. Untuk orang yang mendengarkan. Untuk orang yang mendengarkannya ayyakula untuk mengucapkan isla qaulihima seperti ucapannya illa kecuali fil hayyalataini di dua hayyalasat wa yuhawwilu dan membaca hauqalah. Hauqalah itu ucapan la haula wala quwata. Wa fit taswibi dan dalam kalimat taswib. Fayaqulu mengatakan sadaqta kamu dibaca sadaqta kamu benar. Iya. Wa barita dan kamu baik. Iya, kamu benar. Podo, ya. Wabil haqqi dan dengan kebenaran atau kamu mengucapkannya.
Wa yaqula dan dia mengatakan fi kalimatai dalam dua kalimat al-iqamati iqamah aqamaha memberdirikannya. Aqamah Allah memberdirikannya. Aqamaha Allah memberdirikannya wa adamaha dan melanggengkannya. Wa ja'alani dan menjadikan min salihi ahliha dari orang yang saleh ahliha yang melakukannya. Wa yusannu dan disunahkan ayyakula untuk mengucapkan ba'da firagil adani setelah selesainya adzan Allahumma salli wa sallim ya Allah salawat serta salam ala sayyidina atas panutan kami Muhammadin Muhammad Allahumma ya Allah Rabb hadhihi da'wati tammah pemilik seruan yang sempurna ini wassalatil qaimah dan salat akan didirikan hati berikan Allah ya Sayyidina panutan kami Muhammad al-wasilata wasilah wal fadilata dan fadilah wasyarafa dan kemuliaan ya wa darajata dan derajat al-aliyata yang tinggi ar-rafi'ah yang tinggi sama. Wa ba'atul maqama dan berikanlah kedudukan al-mahmudah yang terpuji alladzi yang wa'atahu kau janjikan kepadanya wala dan tidak yusannu disunahkan li imra'atin untuk seorang perempuan al-adanu untuk adzan bal iqamatu akan tapi iqamat faqat saja wala yustahabbu dan tidak dianjurkan li ghairil maktubati untuk orang yang telah ditetapkan li ghairil maktubati untuk selain salat wajib wala dan tidak yustahabbu kan li ghairi maktubati untuk selain salat wajib al-adanu untuk adzan wal iqamatu dan iqamah. Baik. Maka di sini beliau membahas setelah selesai membahas tentang syurut sebagian dari rukun, beliau mulai memasuki tentang sunah-sunah salat. Maka sunah salat terbagi menjadi dua secara umum, yaitu sunah-sunah yang dilakukan sebelum sholat dan sunah-sunah yang dilakukan di dalam sholat. Ya. Baik. Faqal al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bilmi fid dunya wal akhirah faslun pasal yang baru. Wa sunnatu salati dan sunah-sunah atau dan sunah sholat. Qabla dukhuli sebelum masuk fiha dalam sholat ithnani ada dua. Al-adhanu adhan wal iqamatu dan iqamah. Maka yang utama dalam mazhab Syafi'i bahwasanya adzan dan juga iqamah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini berbeda dengan sebagian mazhab yang lain yang ada berpendapat adzan ini adalah suatu kewajiban atau suatu kefarduan. Tapi dalam muktamad mazhab Syafi'i hukumnya adzan dan hukum iqamah adalah sunnah. Ya, hukumnya adzan dan iqamah adalah sunnah. Dalam artian kalau misalkan ada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah, maka mereka tidak berdosa. Ya, maka mereka tidak berdosa. Dan ini dilakukan sebelum masuknya sholat tersebut. Baik. Kemudian beliau mulai memperinci. Qala wa syurutuhuma dan syarat dari keduanya, syarat dari adzan dan iqamah, arba'atun ada 4. Yang pertama at-tartibu berurutan. Maka kalau misalkan adzan dan iqamah tidak secara berurutan maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Harus apa? Berurutan. Baik. Bagaimana kalau misalkan keloncatan? Ya, misalkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keloncatan berarti asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha keloncatan. Maka bagaimana? Maka cukup diulangi dari yang terloncati tadi kemudian dilanjutkan. Ya. Tidak perlu mengulang dari awal. Baik, yang kedua wal mualatu dan berkesinambungan. Dalam artian berkesinambungan hendaknya adzan ataupun iqamah tidak dijeda dengan jeda yang cukup lama. Maka kalau misalkan adzan ataupun iqamah dijeda dengan jeda yang cukup lama, maka diulangi lagi. Kemudian yang ketiga wa dukhulul waqti dan masuknya waktu. Maka tidak dianggap sah adzan ketika belum masuknya waktu sholat. Ya, adzan ketika sebelum masuknya waktu sholat.
kecuali untuk 2 salat. Yang pertama, adzan pertama salat subuh, yang kedua adzan pertama salat Jumat. Maka ini diperbolehkan meskipun belum masuk waktu salat. Selain itu, maka kalau adzan sebelum waktu salat, maka tidak dianggap, dan ketika masuk waktu salat tetap disunahkan untuk adzan. Yang keempat, wa qaunul muadzini, dan keberadaan dari orang yang adzan, wal muqimi, dan orang yang iqamah, musliman, dalam kondisi Islam. Maka tidak dianggap sah adzannya orang kafir. Tidak sah adzannya iqamahnya orang kafir. Mumayyizan, dan dia mumayyiz. Maka di sini tidak dipersyaratkan balik. Cukup apa? Mumayyiz, meskipun belum balik. Maka dianggap sah. Maka adzannya anak-anak misalkan. Selama dia sudah mumayyiz, dianggap sah. Dianggap sah. Kecuali kalau dia belum mumayyiz. Kecuali kalau dia belum mumayyiz. Misalkan umurnya masih umur 5 tahun, ya. Masih umur playgroup misalkan adzan. Ya, maka tidak dianggap. Dalam artian tetap disunahkan untuk adzan kembali. Itu adalah syarat daripada adzan dan juga iqamah. Kemudian beliau mengatakan, ada tambahannya, disunahkan, wa yusannu, dan disunahkan, an yakuna, keduanya, yaitu siapa? Muadzin dan mukim, orang yang adzan dan orang yang iqamah, mutatahhiraini, dalam kondisi suci, baik dari hadas ataupun najis. Maka kalau misalkan orang adzan ataupun iqamah dalam kondisi hadas ataupun ada najis pada dirinya, tetap dihukumi sah. Tapi ini dimakruhkan. Ya, karena di sini beliau mengibaratkan dengan yusan, disunahkan. Maka dia bukan syarat. Kondisi suci bukan syarat. Jadi orang hadas adzan boleh. Sah maksudnya. Kemudian wa an yusawwiba, dan mentaswib. Ya, taswib itu adalah ucapan as-salatu khairun minan naum. Setelah bacaan hayya 'alal falah. Ya, setelah bacaan hayya 'alal falah sebelum Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Dan taswib ini hanya disunahkan fi adzanis subhi, di adzan subuh saja. Maka karena beliau mengungkapkan, mentakbir atau mengibaratkan secara umum fi adzanis subhi, maka ini mencakup adzan subuh pertama dan adzan subuh kedua. Dan ini memang yang utama dalam madzhab Syafi'i. Mengucapkan as-salatu khairum minan naum disunahkan di adzan pertama plus adzan kedua. Ya. Kita panjang lebar di Bulughul Maram itu. Kemudian wa yustahabbu, dan disunahkan lisami'ihima, untuk orang yang mendengarkan adzan. Untuk orang yang mendengarkan adzan. An yaqula, hendaknya dia mengucapkan misla qaulihima, seperti ucapannya orang yang adzan atau orang iqamah. Maka disunahkan bagi yang mendengar untuk menjawab keduanya. Keduanya mencakup adzan dan juga iqamah. Maka termasuk yang disunahkan adalah menjawab adzan dan menjawab iqamah. Menjawab adzan dan menjawab iqamah. Ya. Dan kadang orang hanya perhatian untuk menjawab adzan saja. Iqamah enggak dijawab. Ya. Ya mungkin karena terlalu cepat gitu ya, kan itu Tapi enggak masalah dijawab. Ya, tetap dijawab. Masih rodok nelat enggak masalah. Nah, hukum asalnya menjawab itu adalah mengucapkan seperti ucapannya muadzin atau orang yang iqamah. Kecuali dalam beberapa ucapan. Di antaranya illa fil hayyalataini, kecuali dalam 2 hayya 'alah itu ya. Yaitu apa? Hayyalataini adalah ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka apa yang dijawab? Fayuhawkilu. Maka orang yang mendengar yuhawkil, yaitu mengucapkan hauqalah. Mengucapkan hauqalah itu bacaan la haula wala quwata illa billah. Jadi hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Ini kecuali pengecualian yang pertama. Yang kedua, wa fit taswib. Dalam taswib, maka ini dikecualikan. Yang kedua pengecualian apa? Fit taswib. Fayaqulu, maka mengucapkan ketika taswib, sadaqta wa barirta wa bil haqqi nataqta. Ya, mengucapkan sadaqta wa barirta wa bil haqqi nataqta.
Yang masyhur dalam kitab-kitab fikih, yang umumnya itu hanya sodakta wa barirta. Dalam kitab-kitab mazhab. Ya. Hanya sebagian kecil saja yang menyebutkan tambahan wabil haqqi naqta. Dan diantaranya matan syarif ini. Ya, wallahu alam belum ngecek, mungkin beliau ngambil dari Ihya Ulumuddin. Ya. Karena biasanya lafaz-lafaz seperti ini biasanya ngambil dari Ihya gitu. Ihya Ulumuddin. Dan ini tidak ada landasan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ucapan sodakta wa barirta, apalagi tambahi wabil haki natokta. Ini nggak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma hanya alasannya para fuqaha mengapa tetap disunahkan mengucapkan ini, limuna sabatil maqam istilahnya, karena cocok, ya, cocok ketika orang mengajarkan as-salatu khairun minan naum, ya, maka cocoknya mengatakan iya, awakmu bener gitu loh maksudnya. Baik, ala kulli hal sebagai apa namanya? Para fuqaha menyampaikan menjawabnya sadaqta wa barirta. Ya, sadaqta wa barirta. Baik. Tapi kalau saya pribadi lebih menyukai tetap mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Karena memang hukum asalnya sama, dan ini tidak ada riwayat secara maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali nanti yang aqamah Allah itu ada riwayatnya dalam Sunan Abu Daud kalau nggak salah, agak lupa saya. Ya, sadaqta wa barirta. Maka ala kulli hal boleh, misalkan orang tetap mengucapkan as-salatu khairum minan naum boleh, karena keumuman hadis. Ya, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti ucapannya muadzin. Ya, secara umum. Tapi kalau misalkan orang mau membaca atau mengucapkan sadaqta wa barirta, ya kita tidak mengingkari, boleh saja. Memang para fuqaha juga menyampaikan hal itu. Ya, enggak masalah. Kemudian wa an yaqula, pengecualian ketiga, wa an yaqula fi kalimatil iqamah, dan mengucapkan dalam dua kalimat iqamah. Ini khusus untuk iqamah ya. Ketika qad qamatis shalah. Maksudnya kalimat iqamah itu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka apa yang dijawab aqamahallahu wa adamaha. Dalam riwayat yang ada, lafaz yang masyhur, ini ada hadisnya ini. Kalau ini ada hadisnya. Cuma riwayat yang masyhur hanya sampai aqamahallahu wa adamaha. Ya, aqamahallahu wa adama. Adapun tambahan ini wa ja'alani min salihi ahliha, ini wallahu alam belum ngecek apakah ada tambahan lafaz riwayat tersebut. Tapi yang masyhur aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Nah, kalau mengucapkan ini ya boleh mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Baik. Itu pengecualian, 3 pengecualian ya, yaitu apa? Pas hayya 'ala taini, kemudian tasfif, kemudian pas qad qamatis shalah. Kemudian beliau mengatakan qala wa yusannu, dan disunahkan an yaqula, mengucapkan ba'da firaghil adzani atau faraghil adzani, setelah selesainya adzan membaca doa. Baik, membaca doa ini sebagaimana beliau sampaikan, membaca doa adzan disunahkan yang pertama bersolawat. Ya. Ya, sebagaimana ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ketika selesai adzan maka bersolatlah kepadaku. Kemudian fad'ullah li al wasilah, dan mintalah kepada Allah untukku wasilah. Makanya beliau mengatakan setelah adzan doanya gimana? Enggak langsung Allahumma rabba hadhihi dan seterusnya. Tapi salawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau mungkin Allahumma shalli ala Muhammad juga boleh, minimal. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi salawat dulu. Karena ada riwayat tentang salawat. Kemudian baru baca doa yang masyhur. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana. Beliau menambahkan sayyid di sini. Tapi kalau dalam lafaz hadis enggak ada. Tapi kalau ditambahi tidak masalah. Ya, karena ini bentuknya apa? Ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuknya pemuliaan, dan tidak meyakini sirahnya ini asal hadis, tapi hanya bentuk pemuliaan seperti mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya. Tambahan wa syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, ini wallahu alam tambahan dari mana? Kurang tahu. Ya. Kurang tahu. Mungkin nanti bisa kita cek lagi ya, ini tambahannya dari mana. Ya, kemungkinan kalau tambahan-tambahan kayak gini itu biasanya dari Ihya Ulumuddin biasanya. Tambahan-tambahan kayak gini itu. Iya. Ya memang Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau banyak menyebutkan riwayat-riwayat kadang ya, dalam menukil-nukil itu kadang beliau enggak nyebutkan sanad, dan kadang ketika dicek hadisnya enggak ada dimanapun gitu. Kadang. Ya.
Terkadang seperti itu. Tapi beliau Masya Allah ya, imam ya, ulama Hujjatul Islam. Wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Ini ada riwayatnya. Wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Kemudian beliau mengatakan qala wala yusannu, dan tidak disunahkan limra'atin, bagi seorang wanita, al-adzanu adzan. Bal al-iqamatu, akan tetapi iqamah faqat saja. Maka untuk jamaah wanita, maka tidak disunnahkan untuk adzan. Maka tidak disunahkan untuk adzan. Ya. Meskipun cuma di dalam masjid saja, maksudnya misalkan ada masjid khusus wanita, jamaah ya wong wedok kabeh kan lanangi. Apakah enggak boleh, maksudnya tidak disunahkan, tetap enggak disunahkan. Kenapa? Dalam Busrul Kalim disebutkan alasannya bahwasanya yang pertama, adzan ini adalah syiar yang memang dilakukan laki-laki sejak dulu. Maka kalau wanita adzan, tasyabbuh birijal. Yang pertama, menyerupai laki-laki. Yang pertama. Yang kedua, ya, alasannya para fuqaha menyampaikan tidak disunahkan adalah apa istilahnya? Termasuk sifat adzan, ya, adalah mengeraskan suara. Karena memang maksud dari adzan itu adalah i'lam, memberitahu salat. Maka wanita itu secara syariat hukum asalnya tidak diperkenankan untuk mengangkat suaranya. Karena mawinatul fitnah. Ya. Jadi kalau wanita ya bicara biasa saja, maksudnya ya jangan sampai mengangkat suara bungu-bungu atau apa, tidak layak bagi wanita. Maka dengan dua alasan ini maka tidak disunahkan bagi wanita, meskipun itu jamaah wanita sendiri. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wala yustahabbu, dan tidak disunahkan. Apa yang tidak disunahkan? Ya, baik adzan atau iqamah, nanti disebutkan. Wala yustahabbu, dan tidak disunahkan li ghairil maktubati, untuk selain salat wajib. Salat wajib di sini mencakup salat 5 waktu dan salat Jumat. Al adzanu adzan wal iqamatu, dan iqamah. Maka kesunahan adzan dan kesunahan iqamah hanya berlaku untuk salat 5 waktu dan salat Jumat. Selain itu maka tidak disunahkan. Ya, selain itu maka tidak disunahkan. Ya. Meskipun sholatnya disunahkan untuk jamaah. Seperti apa? Sholat Id, sholat khusuf, sholat istisqa. Ya. Ini disunahkan untuk berkumpul, dilaksanakan berjamaah sholatnya, tapi tetap tidak disunahkan untuk adzan ataupun iqamah. Nah, terus bagaimana menyerunya? Seruannya adalah dengan as-sholatu jami'ah. Ya, menyerunya dengan as-sholatu jami'ah. Baik. Enggak apa-apa diwaca sampai abad ya. Hayat enggak mesti. Baca. Setelah masuk dalamnya nawari ada dua macam. Abad. Wahya, dan dia maju baru apa yang ditutupi. Apa yang ditutupi tarkuha, meninggalkannya disujud sahwi, dengan sujud sahwi. Wahayatun, dan sunayat. Wahya, dan dia malai baru apa yang tidak menutupi ditutupi. Apa yang tidak ditutupi tarkuha, meninggalkannya disujud sahwi, dengan sujud sahwi. Wal abadu sab'atun, dan sunnah ba'ad ada 7. At-tasyahudul awwalu, tasyahud awal, wal qu'udu lahu, dan duduk untuknya, wassalatu, dan salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat nabi dalamnya, wassalatu, dan salawat alal ali, kepada keluarga, fit tasyahudi, di dalam tasyahud al-akhiri, yang akhir,
wal kunutu dan kunut, wal qiyamu lahu dan berdiri untuknya, wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi, kepada nabi dan keluarganya dan sahabatnya dalamnya. Baik, sampai situ. Berikutnya sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Qala al-musannif rahimallahu taala wa sunanuha dan sunnah-sunnah di dalam salat. Wa sunanuha dan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah salat. Ba'da dukhuli setelah masuk fiha di dalam salat. Ha di sini semuanya kembali ke salat. Nau'ani ada dua. Sunnah-sunnah di dalam amal salat maka ada dua jenis. Yang pertama apa? Ab'adun, sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad wahya yaitu mayujbaru, yaitu perbuatan atau sesuatu yang bisa ditutupi tarkuha, meninggalkan sunnah tersebut, ha kembali ke ab'ad ya. Bisujud sahwi, dengan sujud sahwi. Maksudnya dia itu disunahkan kalau ditinggalkan melakukan sujud sahwi. Sedangkan wahayat, sedangkan sunnah hayat yang kedua sunnah hayat, wahya dan dia hayat malayu jubaru adalah sesuatu yang tidak ditutupi tarkuha, meninggalkan hayat, kembali ke hayat. Sunnah hayat tersebut disujud sahwi, dengan sujud sahwi. Dalam artian dalam mazhab Syafi'i membedakan antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Kalau ab'ad, pembedanya apa? Pembedanya adalah dia menjadi penyebab disunahkan sujud sahwi atau tidak. Kalau dia menjadi penyebab disunahkan sujud sahwi, namanya ab'ad. Kalau dia bukan penyebab disunahkan sujud sahwi, namanya hayat. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan sebutkan satu persatu dari sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Dalam mazhab Syafi'i, fal ab'adu, maka sunnah ab'ad sab'atun ada 7. Yang mana 7 hal ini jika ditinggalkan maka disunahkan orang untuk sujud sahwi. Apa saja? Yang pertama, at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Jangan bacaan yang sudah masyhur. Maksudnya tasyahud awal di sini adalah bacaan tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatul lillah. Wal qu'udu lahu, yang kedua adalah duduk untuk tasyahud awal. Mengapa dipisah duduk dengan untuk tasyahud awal? Karena kemarin sempat kita bahas bahwasanya barangkali ada orang yang memang tidak bisa sama sekali doa tasyahud awal, maka dia tetap disunahkan untuk duduk seukuran orang baca tasyahud awal. Meskipun nggak bisa baca doanya sama sekali. Maka kalau dia waktunya duduk tasyahud awal, nggak duduk sama sekali, dia langsung berdiri, maka sujud sahwi disunahkan. Wal qu'udu lahu, makanya ini memisah para ulama Syafi'iyah. Yang ketiga, wassalatu ala nabi, dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dalam tasyahud awal. Maka salawat kepada Nabi minimal ya, bukan minimal ya. Dalam tasyahud awal itu disunahkan membaca salawat kepada Nabi saja. Allahumma shalli ala Muhammad dalam tasyahud awal. Maka kalau dalam tasyahud awal ya tidak membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunahkan untuk sujud sahwi. Membaca tasyahud di dalam. Kalau salawat kepada Nabi di tasyahud akhir, hukumnya rukun. Bukan sunnah, rukun. Yang kedua, wassalatu alal ali, dan salat kepada keluarga Nabi, diperhatikan. Kepada keluarga Nabi fit tasyahudil akhir. Beda ya. Salawat kepada Nabi sama salat kepada keluarga Nabi. Maka kalau misalkan di tasyahud awal dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Dia nggak disunahkan sujud sahwi karena benar minimal soalnya kepada keluarga Nabi. Ya, dan bahkan dalam mu'tamad mazhab Syafi'i, selain salat kepada Nabi di tasyahud awal tidak disunahkan. Jadi tasyahud awal itu cuma disunahkan Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah selesai. Baik. Wassalatu alal, sedangkan di tasyahud akhir yang masuk sunnah itu salawat kepada keluarga Nabi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu hukumnya sunnah. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud akhir rukun. Ini bedanya. Ya, ini bedanya. Baik. Nah, kalau misalnya dibaca lengkap tasyahud akhir, salat Ibrahimiyah, ya, maka lebih utama ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima, wal kunutu dan kunut. Kunut ini yang dimaksud adalah kunut subuh. Ya, kunut subuh. Dan juga kunut witir di setengah terakhir Ramadan. Maka kalau ditinggalkan disunahkan sujud
sahwi menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wal qiyamu lahu, dan berdiri untuk kunut. Dan berdiri untuk kunut. Kemudian yang ketujuh, wassalatu wassalamu ala nabi, dan salat dan salam kepada nabi, wa alihi wa sahbihi, dan keluarga dan para sahabatnya, fihi fil kunut, di dalam bacaan kunut. Ya, maka ini semuanya adalah masuk abad. Kalau ditinggalkan, yang utama dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk sujud sahwi. Demikian, Allah Ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.